Suatu hari Nabi SAW punya masalah dengan salah satu istrinya. Ini juga kisah indah tentang rumah tangga, Pak. Karena Rasul kita adalah Rasul, manusia paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan Rasul. Tapi beliau tetap manusia biasa, yang punya masalah, yang punya cemburu, yang kadang senang, kadang sedih, yang kadang ridho, kadang marah. Manusia. Karenanya kita bisa tiru. Jadi kalau panjang lebar saya bicara sampai nanti 8:30, kemudian ujung-ujungnya setelah saya ngaji bilang itu Rasul, Pak, kita bukan Rasul. Saya duduk berapa jam di sini, kemudian ujung-ujungnya cuma begitu. Rasul itu dihadirkan Allah dengan semua kesempurnaannya. Tapi ternyata Nabi juga marah, Nabi juga kecewa, Nabi juga senang. Kayak kita persis sama. Nabi juga lapar, Nabi juga menikah, Nabi punya anak. Beliau juga suami, kakek, ayah, lengkap kan? Manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan Muhammad katakan, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Makanya bisa ditiru. Kalau Nabi utusan Allah itu, Rasul utusan Allah itu adalah malaikat, baru kita katakan itu nggak bisa ditiru. Kalau malaikat nggak bisa ditiru. Tapi ini manusia di antara kita yang hadir. Nabi punya masalah dengan Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian dia datang ke Aisyah. Aisyah, saya punya masalah sama Nabi. Bisa nggak kamu memfasilitasi menyelesaikan masalah antara saya dengan beliau? Ini deal-dealan antar istri, Pak. Oke. Kemudian jawabannya adalah, kata Aisyah, saya bantu. Janjinya adalah kalau kau bisa bantu menyelesaikan antar masalah saya dengan Rasul, jatah malam saya berikan ke kamu. Sah deal-dealan, ya kan? Ternyata Aisyah mampu menyelesaikan masalah antar beliau berdua. Suatu hari, karena Nabi itu kebiasaannya kalau sore hari, antum tahu kebiasaan Nabi kalau sore hari habis asar? Tidak tahu juga. Itu masalahnya, Pak. Jadi kita ini ngaku kenal Nabi, ya kan? Ngaku teladannya Nabi, ngaku pecinta Nabi, maulid tiap tahun, nggak ada efeknya. Ayo belajar sirah. Loh, kita mau memanage 24 jam itu konsepnya konsep kepala kita sendiri. Kalau mau bicara tentang usia paling produktif, paling berkah adalah usia Rasulullah SAW. Oh iya, bisa melihat umur cuma 63 tahun. Sekarang bayangkan bayangkan orang yang umurnya 63 tahun. Kira-kira prestasi terhebatnya apa? 63 tahun di sini. Kalau ada orang umur 63 tahun, prestasi terhebatnya apa? Lihat Rasul, Pak. Rasul mengislamkan satu jazirah Arab. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu hanya modal beberapa orang, awalnya cuma modal sekitar 6 orang di Mekah. Itu hanya perlu waktu 23 tahun, bukan 63 tahun, 23 tahun satu jazirah Arab mendapat hidayah. Tahu jazirah Arab? Kurang lebih 7 negara sekarang. Umur kita sudah berapa sekarang? Sudah berapa orang yang dapat hidayah gara-gara kita? Sudah ada yang syahadat gara-gara kita? Ada orang-orang berbuat dosa taubat gara-gara kita? Ada berapa orang? Ujung-ujungnya paling cuma menghasilkan duit kok kita ini kan, nggak lebih dari itu. Padahal tadi unsur terpenting di peradaban adalah manusia. Kembali bahwa kemudian sore hari itu Nabi biasanya kalau Nabi ada di Madinah, Nabi tidak keluar kota dan Nabi tidak ada acara yang penting, ya maksudnya yang mendadak penting, undangan umpamanya. Nabi kalau habis asar, Nabi melakukan persis sama kegiatan setelah asar dengan setelah terbit matahari. Nabi terbit matahari dengan setelah asar itu sama kegiatannya. Anda tahu kegiatannya? Menemui istrinya satu persatu. Nabi mengetuk satu persatu rumah istrinya. Makanya Nabi istrinya banyak, tetapi semua merasa sangat dicintai. Semua merasa paling dihormati. Semua merasa paling dimuliakan. Gitu? Ini kan harusnya, ya, sayangnya, sangat sayangkan. Kita setiap membahas tentang tema poligami cuma jadi bahan ejekan, atau malah kita mencoba memperolok Nabi kita sendiri.
Kenapa tidak Anda belajar? Lihat betapa Allah contohkan tentang nabinya yang mengajari tentang sekian banyak istrinya, semua merasa dimuliakan, dihormati, dicintai, luar biasa ya kan. Hari ini rata-rata istri cuma satu, itu pun keteteran. Istri merasa diabaikan, istri nangis tiap malam ya kan. Dia menahan kerinduan luar biasa kan. Suaminya nggak pernah ada. Dia tidak hadir sampai rumah tidur ngorok. Iya, lihat Rasul kita. Allah hadirkan manusia sempurna. Ini satu aja nggak keurus ya kan. Ya lah, bapak diurus lah istrinya kan. Istri cuma satu nggak keurus. Maka Nabi temui satu persatu istrinya. Nabi hadirkan salam terbaik karena Nabi ketuk satu persatu rumahnya. Rumah Nabi jangan dibayangkan rumah ya. Rumah Nabi hanya satu bilik. Satu bilik rumah paling ukuran 2 kali 3 meter. Satu bilik. Satu istri satu bilik. Oke, hujrah. Itu berderet di sekitar Masjid Nabawi. Nabi hadir satu persatu, temui istri dengan salam terbaik, senyum terbaik, doa terbaik, ilmu terbaik, perhatian terbaik. Itu. Kalau setiap ketemu muka ini ditekuk gitu, apa indahnya rumah tangga. Lihat itu. Maka ketika kalau sore hari Nabi akan kelilingi satu persatu gitu. Istri terakhir yang dikunjungi adalah istri yang dapat jatah malam hari itu. Itu konsep. Kecuali tidak sempat karena mungkin waktunya mepet dan Nabi punya kegiatan sebelumnya, Nabi akan kumpul di satu rumah yang dapat jatah malam itu, dan akan seluruh istri kumpul di tempat itu. Mereka bicara, mereka berbincang, mungkin mereka makan, mungkin mereka bercanda. Indah bukan? Nggak berani ngomong indah ibu-ibu kan? Iya. Karena kita hidup di zaman aneh hari ini, benar-benar aneh. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sore hari itu beliau berkunjung ke satu persatu istrinya. Kemudian Nabi masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka begitu Nabi duduk di samping Aisyah, tiba-tiba Nabi berkata, Aisyah, ini bukan malammu. Mengapa Nabi SAW tiba-tiba berkata itu? Tidak ada pembahasan, tidak ada permintaan, tidak ada tema yang dibuka, dan semua tahu kalau itu memang bukan malamnya Aisyah. Mengapa Nabi tiba-tiba mengatakan, Aisyah, ini bukan malammu? Aisyah kemudian mengatakan, ya saya tahu ya Rasulullah, ini bukan malam saya. Tetapi ada kisahnya. Baru Aisyah bercerita tentang kisah masalah yang terjadi. Dari mana Nabi SAW tahu sampai Nabi SAW mengatakan menegur Aisyah? Karena Aisyah punya aroma khas yang mengingatkan Rasul kalau duduk di samping Rasul bahwa ini adalah malam dia. Sehingga tidak usah bicara, maka kemudian Nabi SAW paham bahwa Aisyah sedang mengirimkan pesan bahwa ini adalah malam dia. Komunikasi luar biasa antara seorang suami dengan istrinya yang sebenarnya satu rumah belum terlalu lama, karena Aisyah itu kan radhiyallahu anha baru satu rumah ketika di Madinah dengan Nabi SAW. Artinya sejauh-jauhnya hanya 10 tahun Nabi bersama dengan Aisyah serumah. 10 tahun, dan itu belum 10 tahun, itu sudah punya kemampuan komunikasi seperti itu. Hari ini sudah berapa banyak yang nikahnya udah belasan tahun, bahkan udah puluhan tahun, komunikasi aja nggak bisa, Pak. Dan itu masalah besar di kita hari ini. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya contoh saja. Cuma dengan tema kita hari ini bahwa mengubah dunia, ini bukan kalimat berlebihan, karena memang kita yang tidak mengenali akar sejarah kita ini sulit bangkit, apalagi di negeri ini tidak terjaga nasab saya umpamanya Budi Azhari bin siapa, ujungnya di mana sih? Saya ini sebenarnya keturunan siapa sih ujungnya? Itu gak kebaca, Pak. Saya ini keturunannya
ayam wuruk, apa keturunannya Gajah Mada nggak ketahuan, apa keturunannya Ken Dedes nggak tahu kan. Itu masalah di kita. Bagus kita masih tahu dari mana suku kita, itu masih lumayan. Mengapa sampai sepenting? Oh iya, karena dalam Islam nasab, kita tahu apa? Nasab itu satu dari 5 hal asasi, hal penting yang sangat dijaga oleh syariat. Nasab itu, lah kita abai kan?